Bab 159, Hailey akan menikah lusa. Jordan dan Victoria tidak hanya tinggal di villa yang sama dengan Chaiden dan Hailey. Villa mereka juga bersebelahan. Mereka berempat telah menjadi tetangga. Chaiden menanyai Jordan, "Jordan, apa kau sengaja membeli villa di sebelahku? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Tanda tanya tanda seru. "Apakah kamu masih memiliki perasaan untuk Hailey dan ingin memanfaatkan kehadiranku untuk berhubungan dengannya?" Chaiden mulai bingung. Jordan dan Chaiden pernah bertengkar hebat sebelumnya. Dengan demikian, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Jordan telah menyelidiki kediaman Chaiden. Namun, Jordan tidak pernah menganggap serius Chaiden, jadi dia tidak menyelidiki di mana dia tinggal. Dia tidak berharap mereka akhirnya menjadi tetangga dari villa yang sama. Memang, saingan cenderung bertemu. Ketika Hailey mendengar kata-kata Chaiden, dia menegang karena terkejut. "Mungkinkah Jordan benar-benar sengaja pindah ke villa sebelah karena aku? Hehe, aku tahu itu. Pria bodoh ini tetap mencintaiku meskipun aku telah berselingkuh." Huff. Hailey tahu bahwa Jordan selalu menjadi pria yang setia, dan jauh di lubuk hatinya, dia berharap Jordan akan terus menyukainya. Dia adalah seorang wanita dengan sindrom putri yang suka dimanjakan oleh semua pria. Baginya, seorang pria yang tidak bisa memuaskan kesombongannya tidak memadai. Pada saat ini, Victoria berkata, "Akulah yang memilih Jade Villa. Ini tidak ada hubungannya dengan Yordania. Kami bahkan tidak tahu bahwa Anda tinggal di sana. Jika kami melakukannya, kami tidak akan membeli villa di sana bahkan jika Anda meminta kami." Kata-kata Victoria membuat kegembiraan di hati Hailey hilang seketika. Namun, Chaiden masih merasa tidak nyaman karena dia khawatir Jordan dan Hailey akan menyalakan kembali cinta mereka suatu hari nanti. Chaiden adalah pria yang sombong. Meskipun dia bisa membuat pria lain menjadi suami yang istrinya tidak setia, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Chaiden tiba-tiba mulai sedikit khawatir, dan dia bertanya kepada Jordan lagi, "Jordan Stelle, Hailey, dan aku akan menikah lusa. Anda telah datang ke New York City, dan sekarang Anda tinggal begitu dekat dengan kami. Anda tidak berencana untuk melakukan apapun di pernikahan kami, bukan?" Petik 2. Saya dapat memberitahu Anda langsung bahwa saya tidak akan mengundang Anda ke pesta pernikahan. Petik 2. Teman-teman Chaiden, yang sudah tahu tentang Hailey, semuanya memuji kecantikannya. Chaiden juga sengaja menyembunyikan bahwa Hailey telah menikah sebelumnya karena dia takut Jordan akan mengungkap masalah itu di pernikahannya. Hailey juga telah menebak kekhawatiran Chaiden, jadi dia berkata kepada Jordan, "Jordan, kemarilah. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan melakukan permintaan Hailey." Namun, Jordan sekarang adalah pacar Victoria, jadi dia tidak akan siap membantu Hailey. Jordan menatap Victoria. Dia akan mempertimbangkannya hanya dengan persetujuannya. Hailey berseru dengan marah, "Ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan pada pacarmu untuk yakin bahwa aku tidak akan membisikkan hal-hal manis kepadamu." Petik 2. Victoria tahu bahwa Hailey punya rahasia untuk diberitahukan kepada Jordan, yang tidak ingin dia ketahui. Dia berkata kepada Jordan, "Silakan." Oke. Petik 2. Jordan berjalan ke arahnya, dan mereka berdua berjalan ke samping. Hailey bertanya, "Apa yang kamu lakukan di New York City? Apakah Anda berencana untuk membuat keributan di pernikahan saya lagi seperti yang Anda lakukan terakhir kali ketika Tyler dan saya menikah? Apakah Anda akan membuat saya mempermalukan diri sendiri dan para camdens di depan semua orang sehingga Anda dapat membalas dendam pada saya?" Jordan tersenyum dan berkata, "Aku tidak bosan, dan aku tidak berpikir untuk membalasmu, apalagi pergi ke pernikahanmu." Petik 2. Jika saya tidak mendengar kabar dari kalian, saya tidak akan tahu bahwa Anda akan menikah lusa. Tapi aku benar-benar angkat topi untukmu. Anda baru saja menceraikan saya, namun Anda berhasil menemukan pria kaya untuk menikah lagi begitu cepat. Kau bahkan sedang mengandung anakku. Hailey berbisik, teman-teman Chaiden dan orang tuanya bahkan tidak tahu bahwa saya sudah menikah atau hamil. Jadi, saya sarankan agar Anda tidak mencoba dengan sengaja menyakiti suami saya di pernikahan saya. Petik 2. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Lagi pula, jangan terlalu kejam. Jordan berkata tanpa berkata-kata, "Saya berkata, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan itu, dan saya tidak akan pernah pergi ke tempat pernikahan Anda. Aku akan benar-benar jijik saat melihatmu mengenakan gaun pengantin dan mendengarmu mengucapkan sumpah cintamu."
Hailey mengangkat tangannya saat dia merasakan dorongan untuk menamparkan Jordan. Namun, dia berpikir bahwa dia bukan lagi istri Jordan dan tidak lagi berada di tempat manapun untuk menamparnya. Lagi pula, Victoria ada di sini, dan dia takut jika dia memukul Jordan, Victoria akan datang dan menamparnya lagi. Dia juga sedikit takut pada wanita itu. Oke, jangan merusak segalanya untukku, kata Hailey. Namun, pada saat ini, dia mendengar suara wanita yang sangat dikenalnya. Hailey, apakah kamu di sini? Jordan, Hailey, dan yang lainnya menoleh pada saat yang sama, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Rachel. Rachel adalah sahabat Hailey, dan karena Hailey akan menikah besok, dia pasti datang lebih awal. Rachel juga baru saja berkendara ke New York City, dan Hailey mengirimkan lokasinya sambil memberitahu dia bahwa dia akan mendapatkan tempat tidur di sana. Jadi, Rachel pergi ke sana untuk mencari mereka. Namun, Rachel membeku kaget ketika dia berjalan mendekat dan melihat Hailey, Jordan, Chaiden, dan Victoria. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu dan Jordan berakhir di sini bersama? Hailey bergegas mendekat dan berkata kepada Rachel, "Oh, suamiku dan aku di sini untuk berbelanja, dan kami kebetulan bertemu dengan mereka." Petik 2. Oh, aku mendapat kejutan besar. Rachel mengira Hailey dengan bodohnya kembali bersama Jordan dan diam-diam berkencan, tetapi akhirnya ketahuan oleh Chaiden. Jordan tidak menyapa Rachel ketika dia melihatnya, tetapi dia memperhatikan bahwa dia menjadi sangat kuyu dibandingkan sebelumnya. Menurut informasi yang didapat Jordan, Rachel dan Corey sudah bercerai. Jordan ingin pergi begitu saja, tapi Rachel memanggil Jordan untuk menghentikannya. Yordania. Rachel berjalan mendekat dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, Corey telah menceraikan saya. Apakah karena kamu? Apa kau menjelek-jelekkanku padanya?" Jordan memang dalangnya. Bahkan, pria tampan, Mike, yang telah membuat Rachel kepincut dengannya, telah diatur oleh Jordan. Jordan tidak menyangkalnya dan berkata, "Jika Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah, Anda tidak akan takut orang lain menjelek-jelekkan Anda." Sial, Rachel marah. Setelah kehilangan Corey, dia kehilangan dukungan finansialnya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan suami yang baik lagi. Karenanya, dia mengutuk, memukul. Sebelum Rachel bisa mengatakan satu hal, Victoria menamparkan wajahnya. Victoria sangat marah, dan dia berteriak, "Jordan adalah pacarku. Anda sebaiknya memikirkan kata-kata Anda." Petik 2. Rachel tahu betapa kuatnya Victoria. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, beraninya kamu menjadi begitu sombong bahkan di New York City." Tanda tanya tanda seru petik 2. Dia kemudian menatap Hailey dan Chaiden dengan sedih. Jordan tidak ingin konflik berlanjut, jadi dia memegang tangan Victoria dan berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Karena mereka sudah membeli tempat tidur, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Menurut pendapat Jordan, Hailey, Rachel, dan Chaiden semuanya menyedihkan. Hailey telah kehilangan kesempatan untuk menjadi istri dari keturunan keluarga paling misterius di dunia, sementara Rachel kembali ke titik awal setelah perceraiannya. Dia sekarang hanya bisa mendapatkan mainan anak laki-laki untuk dirinya sendiri. Chaiden tidak akan pernah memiliki anak sendiri seumur hidup ini. Jordan telah membalas dendam pada mereka bertiga. Yang mengejutkannya, pada saat ini, Rachel tiba-tiba berkata, "Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Yang Anda lakukan hanyalah bersenang-senang dengan kekasih Anda. Titik. Anda bahkan tidak repot-repot membeli tempat tidur untuk anak Anda. Dasar bajingan." Bab 160, bayi bukan milik Jordan. Meskipun Rachel tidak menyebutkan nama apapun, siapapun tahu bahwa dia mengacu pada Jordan. Jordan ingin pergi, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar itu. Dia merasa bahwa Rachel hanya mencari masalah. Hailey hamil kurang dari 2 bulan sekarang, dan bayinya tidak akan lahir sampai setidaknya tahun depan. Tidak perlu membeli tempat tidur bayi sekarang. Hailey berpikir sebaliknya. Dia juga berkata dengan dingin, "Aku tidak berharap banyak dari seorang freeloader seperti dia." Chaiden akan membelikan tempat tidur bayi untuk bayi kita, kan, Hubby? Chaiden menjawab, "Tentu saja." Hailey bertanya, "Apakah ada buayan di lantai atas? Mari kita pergi melihat beberapa buayan dan kemudian turun untuk melihat beberapa tempat tidur untuk kita." Chaiden mengangguk dan kemudian berkata kepada asisten penjualan yang cantik, "Kamu tidak harus mengikuti kami ke atas."
Petik 2. Percakapan mereka mencakup terlalu banyak informasi pribadi, dan Chaiden takut asisten penjualan akan tahu terlalu banyak, yang akan memengaruhinya. Mereka bertiga perlahan menuju ke atas untuk mengambil tempat tidur bayi Jordan. Jordan berdiri diam di tempat. Jika mereka pergi begitu saja, sepertinya dia terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah ayah bayi itu, dan dialah yang harus membayar tempat tidur bayi. Victoria tahu bagaimana perasaan Jordan, dan dia berkata, "Jordan, pergilah ke atas juga. Kami akan membayar tempat tidur bayi. Saya akan mentransfer $15.000 untuk tempat tidur bayi." Petik 2. Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, "Terima kasih, Victoria. Saya masih punya uang di sini. Tempat tidur bayi tidak akan menghabiskan banyak biaya. Anda tidak perlu mentransfernya kepada saya. Saya akan datang kepada Anda lagi ketika saya membutuhkan bantuan." Petik 2. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Karenanya, Jordan perlahan naik ke atas. Ketika ketiga orang itu melihat Jordan berjalan, mereka semua meliriknya serempak. Jordan berjalan menuju Hailey dan berkata, "Kamu memilih tempat tidur bayi. Aku akan membayarnya." Setelah mendengar kata-kata Jordan, mereka bertiga mengabaikannya. Rahel melihat buayan putih dan dengan senang hati berjalan ke sana. Dia berkata, "Hailey, lihat buayan ini. Itu sangat lucu. Bayi pasti akan merasa sangat nyaman saat berbaring di atasnya." Petik 2. Hailey juga sangat menyukainya. Tempat tidurnya sangat kecil, dan dia sangat menyukainya. Hailey menyentuh perutnya dan bertanya, "Sayang, apakah kamu menyukainya?" Petik 2. Yang mengejutkannya, Hailey tiba-tiba berseru keheranan, "Ya Tuhan, bayi itu menjawabku. Betulkah? Betulkah? Biarkan aku mendengarnya." Rahel juga membungkuk dan menempelkan telinganya ke perut Hailey untuk mendengar gerakan janin. Ini benar-benar bergerak. Tampaknya mengatakan bahwa itu menyukainya. Petik 2. Chaiden juga bersemangat dan berkata, "Biarkan aku mendengarnya juga." Dia menempelkan telinganya ke perut Hailey dan mendengarkan sambil berteriak, "Sayang, panggil ayah." Petik 2. Jordan merasa sangat tidak enak setelah mendengar itu. "Itu bayiku, kenapa harus memanggilmu ayah?" Jordan juga mengira mereka sengaja melakukan tindakan karena janinnya baru berusia 2 bulan. Bagaimana mungkin ada reaksi? Jordan berdiri di samping dan berkata kepada mereka bertiga, "Hentikan aktingnya. Tidak akan ada gerakan janin pada 2 bulan. Janin harus berusia setidaknya 3 atau 4 bulan sebelum ada gerakan. Hanya karena saya tidak memiliki gelar akademis bukan berarti saya belum pernah belajar sebelumnya." Petik 2. Jordan merasa bahwa mereka bertiga sengaja melakukan itu untuk membuatnya kesal dan membujuknya untuk pergi dan mendengarkan. Yang mengejutkannya, Rahel berkata dengan senyum sinis, "Bagaimana Anda tahu bahwa janin belum berusia 3 atau 4 bulan?" Petik 2. Hailey terkejut sesaat, tetapi dia segera tersenyum jahat juga. Jordan sangat marah. Bayi mereka jelas baru dikandung dalam 2 bulan terakhir. Bagaimana bisa 4 bulan? Tanda tanya tanda seru. Jordan segera penuh dengan aura pembunuh saat dia memelototi Chaiden. Chaiden juga memiliki senyum jahat di wajahnya, tetapi dia mengangkat tangannya dengan polos dan berkata, "Jangan lihat aku. Saya bahkan tidak mengenal Hailey 4 bulan lalu. Aku tidak peduli bayi siapa itu. Lagi pula itu bukan milikku, hehe, yang kucintai adalah Hailey." Petik 2. Sialan, kamu tidak subur, jadi kamu jelas tidak peduli anak siapa itu. Tapi saya lakukan. Jordan sangat marah sehingga dia berjalan langsung ke Rahel dan meraih pergelangan tangannya. Dia meremasnya dengan keras dan bertanya, "Rahel Quinn, sebaiknya kau menjelaskannya sendiri. Ada apa dengan anak Hailey? Apakah itu milik Tyler Collins? Atau apakah Anda memberinya beberapa ide lucu?" Rahel adalah pelakunya yang mendorong Hailey untuk berhubungan dengan Tyler dan Chaiden. "Hei, sakit, lepaskan. Ini antara kau dan Hailey. Pergi bertanya padanya tentang hal itu sendiri. Bagaimana saya tahu?" Rahel adalah wanita lemah yang pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Jordan. Hailey buru-buru dan cemas maju untuk meletakkan tangannya dengan lembut di pergelangan tangan Jordan. Dia berkata dengan suara lembut, "Jordan, lepaskan dia. Dia hanya bercanda, dan anak itu pasti milikmu. Sudahkah kamu lupa? Saya mengambil alat tes kehamilan setiap pagi ketika saya mencoba untuk memiliki bayi, dan saya hanya mendapat hasil positif beberapa hari setelah saya mulai.
Petik 2. Jordan perlahan-lahan mengendurkan cengkeramannya di pergelangan tangan Rahel dan menatap Hailey. Kau tidak berbohong padaku. Hailey memiliki ekspresi lembut di wajahnya, seperti yang dia lakukan ketika mereka pertama kali menikah lagi. Dia menarik tangan Jordan ke belakang dan berkata dengan penuh kasih sayang, tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Rahel hanya menyalahkanmu atas perceraian itu. Itu sebabnya dia mengatakan omong kosong itu. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membungkuk dan mendengarkan perutku. Tidak ada gerakan. Kami baru saja berbohong kepada Anda sekarang. Petik 2. Jordan terus melirik perut rata Hailey, dan jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin mencoba dan mendengarnya karena itu adalah bayinya. Namun, begitu dia berpikir bahwa dia sudah punya pacar dan suami baru Hailey juga hadir, dia tidak melakukannya. Jordan melepaskan Rahel dan berkata, hentikan omong kosong itu. Rahel Quinn, Cory sudah memberimu rumah dan mobil. Anda harus menghitung berkat Anda. Saya harap Anda tidak akan menyakiti orang yang jujur dan mudah tertipu lagi. Setelah mengatakan itu, Jordan menunjuk ke buayan di depannya dan berkata, kamu suka yang ini, ya? Aku akan pergi membayarnya. Jordan sangat marah. Dia meraih tempat tidur bayi dan menuju ke bawah untuk membayar. Dia sangat keras kepala dan pemarah. Menyebalkan sekali. Hailey sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berseru, kudengar Cory tidak kehilangan kesabaran sama sekali ketika dia menangkap Rahel dan cowok itu di tempat tidur. Dia hanya duduk di luar untuk merokok. Jordan hanya suka mendapatkan fisik sepanjang waktu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Chaiden berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa. Jika bukan karena rencananya untuk membalas dendam pada Jordan dengan rencana jahatnya, dia tidak akan menikahi wanita tidak bermoral seperti Hailey. Setelah membayar tagihan di kasir di lantai bawah, Jordan meninggalkan buayan dan pergi bersama Victoria. Setelah kembali ke mobil, Jordan dengan cepat mengendalikan emosinya dan dengan senang hati kembali ke Jade Villa bersama Victoria. Hari ini adalah hari pertama mereka di New York City di mana mereka telah memutuskan untuk menetap dan mengukir karir. Mereka mungkin juga akan menikah dan memiliki anak di sini. Tidak pantas membiarkan seorang wanita keji yang telah berselingkuh mempengaruhi suasana hati mereka. Di malam hari, Stella dan para manajer dari beberapa departemen penting perusahaan mereka datang ke Jade Villa untuk pindah rumah guna memberi selamat kepada Victoria atas rumah barunya. Di sisi lain,